Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Muharram Kompleks Setnek Cidodol Baru, Kebayoran Lama yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat menunaikan kembali kewajiban kita mengawali hari kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bangun dengan diawali dengan ketaatan dan kita tidur pun dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus Allah berikan kepada kita istiqomah hingga benar-benar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pun dalam keadaan mentaatinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang berbahagia, tadabbur ayat Al-Qur'an kita pada pagi hari ini adalah tentang surat Ali Imran ayat 19. Ali Imran ayat 19, yaitu tentang apa yang belakangan ini sedang ramai dibicarakan, yaitu tentang apakah semua agama itu sama, benar, ya. Banyak yang komen, ya, mengatakan benar menurut siapa? Apakah menurut penganutnya? Apakah menurut Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apa maksudnya para jemaah statement tersebut dan apa konsekuensinya? Kita akan lihat barangkali mengacu dari surat Ali Imran ayat 19 ini. Para jemaah, Allah mengatakan dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina 'indallahil islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi wa may yakfur bi ayatillahi fa ulaika humudz zalimun. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innad dina 'indallahil islam. Sesungguhnya ad-din, agama itu yang sering diterjemahkan ad-din, agama itu indallah, di sisi Allah adalah al-Islam. Ya, ini apa maksudnya para jemaah ad-din? Terlebih dahulu kita ingin tadabburi apa yang dimaksud dengan ad-din. Berbicara tentang ad-din ini memiliki konsekuensi, ya, yang harus disesuaikan dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ternyata para jemaah, ad-din itu maknanya secara bahasa itu tidak kurang dari 6 makna yang dikutip di dalam ayat. Ya, di antaranya adalah ad-din itu artinya adalah al-malik, as-sultan. Jadi makna ad-din itu bukan cuma sekedar agama. Jadi ada yang maknanya al-malik atau as-sultan, raja, kerajaan atau kekuasaan. Ini Allah sendiri yang menyebutnya di dalam Quran surat Yusuf, yaitu ketika Nabi Yusuf alaihissalam mau mendatangkan saudaranya. Ya, dia kan dipisahkan dari bapaknya sama saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu. Setelah sekian lama kemudian Nabi Yusuf menjadi penguasa, pejabat negara, bendaharan kerajaan. Nah, setelah dia besar dia ingin mencari saudaranya, ya, saudara kandungnya dan juga siapa? Bapaknya, Nabi Yakub. Ternyata ketemu. Lalu bagaimana caranya dia menghadirkan keluarganya supaya bisa datang ke istana? Pakai ad-dinul malik itu nggak bisa. Akhirnya dia kan din di situ artinya adalah di bawah kekuasaan, din, kerajaan, malik, ya, keluar raja yang berkuasa saat itu. Dia tidak bisa. Akhirnya Nabi Yusuf bikin strategi, yaitu apa? Waktu saudara-saudaranya datang minta bantuan ke istana, kemudian
diselipkan itu ininya. Ada barang-barang istana yang diselipkan di tas mereka, di bungkusan mereka, lalu kemudian disangkanya lah dia mencuri, lalu kemudian ditahan salah satu di antara mereka. Supaya apa? Supaya datangkan bapakmu kemari kalau kamu mau melepas saudaramu ini, ya. Jadi dia udah dapat saudara kandungnya Benyamin, tinggal bapaknya yang belum. Bagaimana? Ditahan sama Nabi Yusuf, datangkan bapakmu sebagai bukti. Maka akhirnya didatangkan bapaknya. Akhirnya ketemu sama bapaknya dan anaknya Nabi Yakub dan Benyamin. Jadi makna ad-din di situ adalah al-malik as-sultan. Yang kedua, ad-din itu maknanya adalah al-hukmu, ya. Al-hukmu yaitu ketetapan sebuah hukum, ya. Waqatiluhum hatta la takuna waqatiluhum, dan perangilah mereka, ada dalam surat Al-Anfal ayat 39. Perangilah mereka hatta la yakuna ad-dinu illa hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi di muka bumi ini fitnah, dan menjadilah ad-din itu, agama itu adalah milik Allah. Yaitu ad-din yang dimaksud adalah hukum itu yang berkuasa adalah hukum Allah. Jadi ad-din salah satu maknanya adalah hukum. Lalu kemudian makna berikutnya adalah al-jaza. Al-jaza itu adalah balasan, ya. Al-jaza sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, Pak. Apa Allah mengatakan? Maliki yaumiddin, yaitu hari pembalasan. Jadi ad-din di situ dalam surat Al-Fatihah maknanya adalah hari pembalasan. Nah, kemudian apa lagi? At-tariqah. At-tariqah yaitu tata cara. Ad-din itu adalah maknanya at-tariqah, tata cara. Sebagaimana ada dalam surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Setelah diajak sama orang-orang kafir, ayo 1 tahun engkau menyembah Tuhan kami, nanti tahun depan kami menyembah Tuhan kamu. Mau enggak? Maka disuruh jawab, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, seterusnya. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hingga akhirnya lakum dinukum waliyadin. Ya udah, bagi kamu adalah tata cara kamu, waliyadin, dan bagiku adalah tata cara aku. Jadi maksudnya ad-din, agama yang kau anut adalah memiliki tata cara, silakan kamu lakukan. Ad-din Islam, din aku ini adalah memiliki tata cara juga. Maka para jamaah sekalian yang berbahagia, makna ad-din itu secara bahasa artinya banyak. Tapi kalau dirangkum, digabungkan antara makna yang satu dengan makna yang lainnya, itu memiliki korelasi hubungan yang kuat. Bahwa ad-din itu apa? Ad-din itu adalah sebuah syariah, sebuah al-qanun, undang-undang yang berkuasa, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kekuatan untuk menghukum, yang akan ada konsekuensinya, al-jaza, ya, yang ditakuti, ditunduk, al-khudu'. Makna ad-din berikutnya adalah adzullu wal khudu', yaitu tunduk rendah, ya, yaitu para jamaah sekalian berbahagia. Sehingga dari makna itu semua banyak definisi-definisi yang dibuat oleh para ulama. Yang paling simpel adalah, jadi ad-din itu adalah al-ahkam, ya, hukum-hukum, wal qanun, dan undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala li ibadihi, untuk hamba-hambanya. Ya, ini berupa aturan-aturan yang mana itu harus ditaati, harus tunduk di hadapan tersebut, dan karena itu memiliki konsekuensi al-jaza, yaitu balasan, yaitu bukan cuma di dunia saja tapi sampai kepada akhirat. Maka berkata tentang ad-din, berkata tentang agama ini adalah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hak mutlak, kekuasaan Allah. Kita tidak bisa merubah-rubahnya, tidak bisa intervensi, tidak bisa mengutak-atiknya, kecuali pada wilayah-wilayah yang memang masih diperbolehkan. Maka Allah katakan di ayat surat Ali Imran ayat 19 ini, innad dina, sesungguhnya agama yang harus kita taati, harus kita patuhi, yang akan berkonsekuensi ada balasannya, indallahi, di sisi Allah, adalah al-Islam.
Maka para jamaah, ada kalimat di situ indallah, di sisi Allah. Agama di sisi Allah adalah al-Islam. Ya. Berarti ada agama ad-din selain Islam, ada tidak? Yang kita pahami dari redaksi ayat ini ada banyak ad-din, 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 al-adyan. Tapi yang hanya indallah, yang dimaksud indallah di sini adalah yang diridhoi, yang diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah al-Islam. Satu, yaitu al-Islam. Maka para jamaah sekalian yang berbahagia, lihat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3 ya. Yang dimaksud indallah di situ adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan dinakum, din kalian. Ya, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kamu. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridho buat kamu Islam itu sebagai din. Maka para jamaah, yang dimaksud indallah di sini agama yang diridhoi, diterima di sisi Allah buat kita, itu adalah al-Islam. Jadi para jamaah sekalian, ada berarti yang tidak diridhoi? Ada. Ada berarti yang tidak diterima? Ada. Ada berarti yang masih kurang? Ada. Yang sempurna, yang sudah diridhoi itu adalah al-Islam. Gitu para jamaah sekalian yang berbahagia. Meskipun ada orang yang mengatakan al-Islam itu sebenarnya nama agama atau secara bahasa saja. Ada yang mengartikan Islam itu artinya kan menyerahkan diri. Berarti agamanya apaan aja, asalkan dia itu menyerahkan diri, maka itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tertolak, terbantahkan dengan karena Allah sendiri yang menamakan agama tersebut adalah al-Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Jadi bukan lagi makna bahasa, tapi itu adalah makna satu agama. Wa raditu lakumul islama dina. Allah sendiri menyebutnya Islam itu sebagai din. Maka para jamaah sekalian, boleh jadi ada agama-agama yang lain, tapi yang dibahas di surat Ali Imran yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Jadi itu bahasanya cuma satu, Pak. Agama itu bentuknya tunggal. Inna din indallah, di sisi Allah adalah al-Islam. Islam satu. Maka ketika kita mengungkapkan pun harus tepat para jamaah. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam, ataukah agama yang paling baik di sisi Allah adalah Islam? Yang benar yang mana para jamaah? Ada kalau kita mengatakan agama yang paling benar di sisi Allah, itu nggak tepat, Pak. Agama yang paling benar di sisi Allah, yang paling baik. Kenapa? Ternyata maknanya kalau paling berarti ada yang tidak paling, ya kan? Agama yang paling benar adalah di sisi Allah adalah Islam. Berarti ada yang lainnya yang benar juga, ada yang lainnya yang baik juga. Tapi bahasa itu, ayat tersebut hanya mengerucut kepada al-Islam. Agama ya, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah al-Islam. Yang lain ada tidak? Ada. Tapi di sisi Allah wallahu alam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan tidak diterima? Karena dikuatkan lagi oleh surat Ali Imran ayat 85. Ali Imran ayat 85 Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Lebih tegas lagi itu para jemaah. Siapa yang mencari selain Islam sebagai din, sebagai agama, falay yuqbala minhu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Falan itu kalimatnya selamanya tidak akan diterima. Falay yuqbala minhu, maka tidak akan diterima selamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti yang mencari agama-agama selain Islam itu adalah termasuk orang-orang yang rugi nanti pada hari kiamat. Kalau ada orang yang mengatakan berjamaah, oh kok begitu egois, kok Islam kok mau menang sendiri, mau merasa benar sendiri. Ini para jamaah adalah urusan akidah, urusan keyakinan. Sebagaimana orang-orang yang lain yang menganut agama yang lain pun punya akidah yang sama. Ya, setiap agama itu pasti setiap orang yang menganut itu meyakini
agamanya itu yang benar. Maka bagaimana juga dengan Islam? Maka para jamaah sekalian, tapi yang diterima di sisi Allah yang menjadi tolak ukurnya. Kenapa para jamaah? Sebab beragama ini adalah kebutuhan yang asasi. Beragama ini adalah kebutuhan termasuk kategori kebutuhan primer, kebutuhan yang sangat pokok, mendesak. Manusia tidak bisa hidup tanpa agama, para jamaah. Maka dia perlu mendapatkan tata cara jalan hidup, ya, undang-undang hukum yang ia sangat yakini ini adalah jalan yang benar yang akan menuntun dia kepada keselamatan, kebahagiaan. Maka para jamaah, jalan itu hanya satu. Kalau dia tidak mengetahuinya, dia bingung tuh menjalani kehidupan, para jamaah. Hidupnya tidak akan tenang. Maka setiap orang akan mencari keyakinannya, mencari agamanya tersebut. Jadi para jamaah sekalian berbahagia, bukan bicara masalah ini egois berarti tidak menerima yang lain. Dan surat Al-Kafirun itu adalah sebagai bukti bahwa Islam meyakini al-Islam, bahwa agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Tapi la ikraha fiddin, tetap di dalam Islam itu mengakui tidak ada paksaan. Ente mau masuk Islam, ente punya keyakinan agama yang lain itu benar, silakan, tidak ada paksaan. Tetapi dalam Islam, inna dina indallahil Islam, kita meyakininya adalah Islam yang diterima di sisi Allah. Tetapi kalau kamu mau tetap juga dengan agamamu, lakum dinukum waliyadin, itu adalah bagian dari toleransi di dalam Islam, ya. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam, tapi keyakinan kita untuk masalah keyakinan tetap. Jadi bukannya kemudian kita dianggap egois, diskriminasi, berarti selainnya itu adalah salah. Memang salah, tapi kita tetap menghargainya, ya, tetap toleransi. Itu yang diatur. Maka para jamaah sekalian, itu yang kedua. Apa itu agama? Inna dina, yang apa yang dimaksud dengan indallahi al-Islam. Nah, yang ketiga para jamaah yang menarik adalah bagaimana dengan agama-agama sebelum Islam? Bukankah Allah dulu pernah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran? Ada yang kita sebut dengan agama samawi, agama yang turun dari langit, yang juga dari wahyu. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada as-suhuf, suhuf Ibrahim wa Musa. Itu bagaimana dong? Apakah itu agama juga? Nah, ada yang menarik para jamaah, dari sekian banyak ayat yang berbicara tentang agama terdahulu, ternyata Allah Subhanahu wa taala pun menyebutnya itu sebagai agama Islam. Ya, huwa sammakumul muslimin. Dialah Allah yang menamakan kalian semua, itu termasuk yang sebelum Islam ini adalah al-muslimin. Agama yang diturunkan dari langit itu adalah Islam. Tadi ayat yang saya baca itu adalah doanya Nabi Ibrahim. Ya Rabbana waj'alna muslimaini. Nabi Ibrahim sendiri menyebutkan dalam doanya, ya Allah jadikanlah kami, ya ini anak dan bapak dan anaknya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, muslimaini, dua orang muslim. Berarti agamanya adalah Islam. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lainnya Nabi Nuh juga dan keturunan-keturunannya, nabi-nabi sesudahnya. Di surat apa itu? Allah Subhanahu wa taala sebutkan, in ajriya illa 'ala Allah, bahwasanya pahala ganjaranku itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan, kata Nabi Nuh, untuk menjadi muslimin, menjadi Islam. Jadi istilah muslim itu sudah disebutkan bahkan kepada Rasul yang pertama itu Nabi Nuh alaihissalam. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, semua agama-agama yang sebelumnya itu ternyata yang datangnya dari langit, dari Allah. Allah menyebutnya pun dengan Islam. Hanya saja setelah Nabi Muhammad SAW diutus, setelah Al-Quran diturunkan, mereka semua diajak untuk masuk ke dalam Islam, karena Islam yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Jadi kalau masih ada orang yang taat kepada Taurat, ya, hari ini, maka dia akan mengikuti Al-Quran. Bahkan Nabi Isa alaihissalam pun
dulu diberikan kitab Injil, tapi nanti setelah turun akhir zaman dia pun akan mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jamaah sekalian yang berbahagia, di ayat ke-19 surat Ali Imran itu Allah mengatakan apa? Wa makhtalafal ladzina utul kitaba. Tidaklah orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu Yahudi Nasrani dulunya, sebelum Al-Quran turun, sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka sudah diberikan Alkitab. Ternyata mereka berbeda pendapat, berselisih. Illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu. Melainkan itu terjadi perselisihan itu setelah apa para jemaah? Terjadinya adalah setelah datang kepada mereka ilmu. Maksudnya apa setelah datang kepada mereka ilmu? Yaitu begitu Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan Al-Qur'an, mereka jadi tahu, oh, ternyata apa yang ada di dalam Taurat, apa yang ada di dalam Injil ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Islam. Oh, ternyata apa yang diinformasikan di dalam kitab-kitab mereka bahwa akan datang nabi terakhir namanya Muhammad, oh ternyata benar. Itu yang dimaksud, mereka telah datang kepada mereka ilmu. Seharusnya mereka tambah yakin. Tapi ternyata mereka justru malah mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka berselisih. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Setelah datangnya ilmu kepada mereka, mereka malah berselisih. Baghyam bainahum. Allah menyebutkan ternyata yang menyebabkan mereka akhirnya berselisih seharusnya sama dengan Islam. Ada semua rasul-rasul itu membawa misi yang sama kok. Tauhid, menyembah Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata para jamaah, setelah datang benar Nabi Muhammad, turun Al-Qur'an, mereka iri satu sama lainnya. Akhirnya mereka tetap ada yang kufur, tidak mau menerima. Dahsyat para jamaah. Apa yang menyebabkan seseorang berpaling dari agama? Di dalam ayat tersebut, mereka sebelumnya yakin terhadap agama mereka, terhadap kitab mereka, tapi ternyata setelah datang Nabi Muhammad mereka berselisih, mereka berpaling. Apa yang menyebabkan itu semua? Baghyam bainahum. Iri itu penyakit, iri itu penyakit bahaya sekali yang menyebabkan seseorang tetap memilih jalan kesesatan padahal dia tahu, karena iri. Baghyam bainahum, iri itu termasuk penyakit apa? Iri itu termasuk penyakit syahwat. Karena begitu cintanya kepada keduniaan, begitu cintanya kepada jabatan, kepada ketenaran, ya, sehingga tidak rela agamanya diganti dengan Islam. Hingga akhirnya apa para jamaah? Akhirnya mereka tetap dengan agama-agama lama mereka, tidak mau mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Sejak itulah terjadi perselisihan. Meskipun Yahudinya masih ada, Nasraninya masih ada, Islamnya masih ada, seharusnya mereka ini menjadi agama yang satu, tapi mereka tetap berselisih. Itu para jamaah sekalian yang berbahagia. Jadi sebenarnya nabi-nabi terdahulu, para rasul terdahulu, kitab-kitab yang diturunkan terdahulu itu seharusnya sama. Agama mereka adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Karena memang agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Lalu kemudian yang terakhir para jemaah, bagaimana kalau kemudian kita tetap ngotot, dia mengatakan dan meyakini bahwasanya semua agama itu sama, semua agama itu benar. Padahal ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang hanya diridhoi oleh Allah, yang diterima oleh Allah, yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Terus kita tetap ngotot juga, maka ayatlah yang berbicara wa may yakfur bi ayatillah. Allah menyebutnya dengan istilah siapa yang kufur. Wa may yakfur bi ayatillah. Siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah. Berarti menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Menyelisihi ayat-ayat Allah. Orang yang menentang, mendustai ayat-ayat Allah itu disebut wa may yakfur, yaitu derajat kekufuran. Maka ini yang saya katakan, hati-hati dalam berbicara bab ini, karena ini adalah agama, ada yang punya agama ini, ada yang punya. Orang barang saja kita bikinin hak cipta kok,
ya, suatu karya aja ada hak ciptanya. Ini agama ad-din, urusan keyakinan yang akan membawa keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, itu ada yang punya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi wasyahadah, yang paling mengetahui tentang alam gaib dan alam nyata. Alam nyata sekarang ini sedang kita jalani. Apa yang baik buat manusia, Allah yang paling tahu. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan kita. Ya, alamul ghaib, alam yang gaib, yaitu nanti setelah meninggal, setelah kiamat, itu termasuk perkara yang gaib. Apa yang belum terjadi, kita tidak tahu. Maka dialah Allah yang paling mengetahuinya. Dialah yang berhak untuk menentukan hukum, aturan dalam kehidupan ini. Dan dialah yang mengatakan aturan itu adalah al-Islam. Wallahu a'lam bis-shawab.